Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi ya. Kita mulai yang hari ini presentasi dulu ya. Kelompok 1. Iya, Dok. Izin share screen, Dok. Ya. Kita caranya gimana tuh? Saya share gitu. Perwakilan kelompok, Dok, yang share screen. Oh ya udah. Dari sana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai manfaat donor darah. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Saya Cindy Rahma Julianti sebagai moderator. Kemudian ada Hilda Al-Hakwe Islami. Yang ketiga ada Aprilia Indah. Keempat ada Syafutri Al-Atira. Kelima ada Adila Ramadhani. Keenam Auri Puan Amanda. Ketujuh Aminatul Zukruf. Kedelapan ada Ulfia Ulfa. Kesembilan ada M. Dafa-Arullah. Dan yang terakhir ada Sigi Wilmala. Pertama-tama akan dijelaskan oleh Saudara Dafa. Kepada Saudara Dafa dipersilakan. Rekrutmen pendonor adalah kegiatan memotivasi dan mendidik masyarakat dengan berbagai cara agar bersedia menyumbangkan darahnya dan kemudian mau menjadi pendonor darah sukarela yang lestari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Sigi. Kepada Saudari Sigi dipersilakan. Apa itu donor darah? Donor darah adalah proses menyalurkan darah atau unsur-unsur darah dari satu orang ke sistem peredaran darah orang lainnya. Unit donor darah atau UDD Palang Merah Indonesia merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam melakukan proses donor darah. Selanjutnya yaitu manfaat donor darah. Yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Hilda. Kepada Saudari Hilda dipersilakan. Baik, apa saja sih manfaat donor darah? Banyak orang yang tidak tahu tentang manfaat donor darah bagi kesehatan. Padahal dengan melakukan donor darah, maka sel-sel darah di dalam tubuh menjadi lebih cepat terganti dengan yang baru. Berikut beberapa manfaat donor darah. 1. Cek kesehatan gratis dan mendeteksi penyakit serius. Setiap ingin donor darah, prosedur standarnya adalah pemeriksaan darah dari berbagai macam penyakit seperti HIV, hepatitis C, sifilis, dan malaria. Bagi penerima darah, ini merupakan informasi penting sebagai antisipasi penularan penyakit melalui transfusi darah. Sedang bagi pendonor, ini merupakan rambu peringatan agar lebih peduli terhadap kesehatan. Kepada Health Philip D. Christopher, MD, PhD, Direktur Loyola University Health System, Amerika Serikat, mengatakan bahwa dengan donor darah rutin, Anda akan langsung diberitahu ada atau tidaknya kondisi medis tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Syafutri Al-Atira. Kepada Saudari Syafutri dipersilakan. 2. Menurunkan kekentalan darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah. Kekentalan darah merupakan salah satu faktor yang berperan dalam meningkatkan risiko terkena penyakit jantung. Semakin kental darah yang mengalir dalam tubuh, semakin tinggi pula kemungkinan terjadinya gesekan antara darah dan pembuluh darah. Gesekan yang terjadi pada pembuluh darah ini dapat merusak sel-sel dinding pembuluh darah yang selanjutnya dapat meningkatkan risiko terjadinya sumbatan pembuluh darah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri.
Ketiga, menurunkan risiko terkena penyakit. Manfaat tersebut pun terbukti lewat penelitian yang dipublikasikan di American Journal of Epidemiology yang mana disebut bahwa donor darah menurunkan risiko penyakit jantung sebesar 33% dan risiko mengalami serangan jantung hingga 88%. Selain itu, data dari American Medical Association menyampaikan donor darah setiap 6 bulan sekali dapat menurunkan risiko Anda yang berusia 43-61 tahun mengalami serangan jantung dan stroke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Aprilia. Kepada Saudari Aprilia dipersilakan. Baiklah, yang keempat, menyelamatkan nyawa. Dengan donor darah, banyak nyawa terselamatkan, terutama di tengah pandemi ketika jumlah kasus COVID-19 meningkat. Ada kebutuhan mendesak akan plasma konvalesen dan untuk membantu pasien melawan virus corona. Yang kelima, mengurangi simpanan zat besi yang berbahaya dalam tubuh. Mendonorkan darah secara teratur dapat menurunkan simpanan zat besi. Menurut studi tahun 2013 dalam Journal of Blood Medicine volume 4, hal ini dapat mengurangi resiko serangan jantung. Kadar zat besi tubuh yang tinggi diyakini dapat meningkatkan resiko serangan jantung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Olivia. Kepada Saudari Olivia dipersilakan. Yang keenam, mengurangi resiko terkena kanker. Donor darah membantu menurunkan resiko kanker. Dengan mendonorkan darah, simpanan zat besi dalam tubuh tetap terjaga pada tingkat yang sehat. Penurunan kadar zat besi dalam tubuh dikaitkan dengan resiko kanker yang rendah. Hal itu didukung oleh sebuah penelitian dalam Journal of National Cancer Institute volume 100 issue 14. Yang ketujuh, meningkatkan kebugaran dan menurunkan berat badan. Mendonorkan darah secara rutin dapat meningkatkan kebugaran. Menurut University of California, San Diego, Anda dapat membakar sekitar 650 kalori per donor 1 liter darah. Ketika Anda mendonorkan darah, tubuh Anda menggunakan energi untuk mensintesis protein baru, sel darah merah, dan komponen darah lainnya untuk menggantikan apa yang telah hilang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Adila. Kepada Saudari Adila dipersilakan. 8. Mengurangi stres. Donor darah memiliki manfaat bagi kesehatan emosional dan fisik Anda. Menurut sebuah laporan oleh Yayasan Kesehatan Menteri Britania Raya, membantu orang dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan emosional Anda. 9. Panjang umur. Manfaat donor darah lainnya juga bisa memperpanjang usia. Sebab, menurut banyak penelitian, berbuat baik dapat membuat seseorang hidup lebih lama. Umur orang yang gemar menolong dan tak mementingkan diri sendiri dapat memiliki usia yang lebih panjang sekitar 4 tahun. Menurut penelitian dari Mental Health Foundation, donor darah juga bisa menjaga kesehatan emosi seseorang. Membantu orang lain seperti mendonor darah bisa mengurangi tingkat stres hingga membantu menghilangkan perasaan negatif. Selanjutnya dijelaskan oleh Saudari Aminatus. Kepada Saudari Aminatus dipersilakan. 10. Meningkatkan produksi sel darah merah. Ketika darah diambil, tubuh donor segera mulai mengisi kembali darah yang hilang. Tubuh Anda akan mengganti volume darah plasma dalam waktu 48 jam menurut Geithner Sloan Kettering Graduate School of Biomedical Science. Yang ke-11, menurunkan kolesterol. Manfaat donor darah selanjutnya adalah mengurangi kadar kolesterol dalam darah. Khasiat ini nantinya bisa membantu menurunkan kolesterol. Pasalnya, kolesterol yang terdapat di darah bisa berkurang bersamaan dengan darah yang keluar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Auri. Kepada Saudari Auri dipersilakan. Selain itu, mengutip dari website UUTD PMI Jakarta, manfaat donor darah lainnya yaitu mencegah stroke, mengatur kontrol kesehatan, meningkatkan kapasitas paru-paru dan ginjal, meningkatkan kesehatan psikologis, memaksimalkan darah dalam paru-paru, mencegah penyakit langka, menghilangkan kaku di pundak, mengalahkan kelebihan zat besi,
dan mengetahui lebih lanjut tentang tipe darah individu. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kesimpulannya, donor darah adalah proses pengambilan darah dari seseorang secara sukarela dengan tujuan untuk transfusi darah bagi orang yang membutuhkan. Donor darah juga kegiatan yang mulia dan salah satu kegiatan sosial yang bertujuan menyelamatkan nyawa banyak orang dan memiliki banyak manfaat bagi pendonor maupun yang menerima donor. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Dipersilakan. Nggak ada. Ya, tepuk tangan kali ya untuk grup 1. Dari jauh. Bagus ini. Ya, jelas. Kompak juga ya, semuanya juga ngomong. Bagus banget ini. Nanti di itu ya, pada dikirim, Cindy dikirim ke WA aja ya. Untuk presentasinya. Bagus banget. Oke, dilanjut. Jelas banget tuh, makanya kalau nggak mau donor, sayang ya. Manfaatnya banyak banget. Oke, lanjut kelompok 2 ya. Terima kasih untuk kelompok 1. Terima kasih, Dok. Ya, Dok. Izin share screen ya, Dok, untuk kelompok 2. Ya, boleh. Apakah sudah terlihat? Sudah? Saya sudah. Oke. Cuman belum di itu ya, belum di yang gedein itu. Apa? Layar itu ya. Iya, Dok. Baik. Izin mulai ya, Dok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan pagi ini, izinkan kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penyakit menular lewat transfusi darah. Sebelumnya apakah sudah terganti? Masih belum ya? Masih belum. Baik, adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama ada saya sendiri yaitu Ajeng Amatul Karim, lalu ada rekan-rekan saya yaitu Dea Aulia Amanda, ada Eka Setia Prayuda, ada Imelia, ada Lola, ada Nazwa, Raul, Irfan, Salsa, dan juga Yolan. Lebih lanjutnya masih belum digedein ya? Iya, belum, nggak bisa masih ini, belum Dok. share screen-nya Iya, kalau dibesarkan nggak bisa terganti, Dok. Oh, yang kayak gelas itu? Iya. Bisa? Diklik yang kayak gelasnya. Kalau ini sudah terlihat belum, Dok? Belum, masih ada sebelahnya. Yang kayak gambar gelas gitu. Kliknya kayak gelas gitu tuh bisa tuh. Sebelah kiri ya. Ini apakah sudah terlihat, Dok? Masih ini, masih apa? Masih kotak-kotak ya udah, nggak apa-apa deh. Teman-temannya gimana? Masih bisa lihat kan? Izin di ini ya, Dok.
izin diganti oleh rekan saya. Ya, boleh. Nah, itu ini manfaat. Yang tadi nih kelompok 2 berarti. Nah, udah. Oke, diulang ya, Dok? Ya, boleh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan kelompok kami, kelompok 2, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penyakit menular lewat transfusi darah. Next. Ya, adapun anggota dari kelompok kami ada saya sendiri yaitu Ajeng Amatul Karim, lalu ada rekan-rekan saya yaitu Dewa Aulia Amanda, ada Eka Setia Prayuda, Imelia Kristinova Purba, ada Lola Priscilia, ada Nazwa Rabiba, Raul Erik, Irfan Muhajirin, Salsa Aprilia, dan Yolan. Next. Oke, untuk slide ini akan dipaparkan oleh Dea. Kepada Dea dipersilahkan. Satu kantung darah terinfeksi virus berpotensi menular ke 3 orang lainnya. Penularan penyakit. Untuk yang lainnya memperhatikan ya, ini bagus-bagus. Ya. Teman-temannya semuanya maaf. Ya, yang lainnya memperhatikan kan ya? Ya nggak presentasi ya. Iya, Dok. Ini bagus-bagus kok ini, pintar-pintar. Ya, lanjut. Satu kantung darah terinfeksi virus berpotensi menular ke 3 orang lainnya. Penularan penyakit, terutama yang disebabkan oleh virus, sangat mudah terjadi melalui transfusi darah. Meskipun sudah dilakukan penyaringan darah donor, sehingga aman digunakan oleh pasien yang membutuhkan. Tidak jarang, masih saja ada virus yang lolos. Risiko ini sangat tinggi dialami pasien yang rutin menerima transfusi. Misalnya pasien talasemia, pasien cuci darah, dan sebagainya. Penyakit apa saja yang dapat menular lewat transfusi darah? Yang pertama ada HIV. Oke, selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Salsa. Kepada Salsa dipersilakan. HIV atau Human Immunodeficiency Virus merupakan penyakit yang terjadi karena infeksi virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Penularan HIV melalui jarum suntik, hubungan seks, transfusi darah yang sudah tercemar HIV. Kemungkinan penularan HIV melalui transfusi darah ini cukup rendah. Mengapa? Karena pendonor darah terlebih dahulu harus melewati screening HIV dan infeksi lainnya. Meski rendah, kemungkinan penularan HIV melalui transfusi darah bisa terjadi. Oke, untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Imelia. Kepada Imelia dipersilakan. Sifilis. Sifilis adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri.
Luka atau ulkus pada area kelamin yang menjadi gejala sifilis sering kali tidak terlihat dan tidak terasa sakit, sehingga tidak disadari oleh penderitanya. Meski demikian, pada tahap ini infeksi sudah bisa ditularkan ke orang lain. Penularan sifilis melalui hubungan seks, kontak fisik dengan luka yang ada di penderita, transfusi darah. Oke, untuk penyakit selanjutnya akan dijelaskan oleh Nazwa. Kepada Nazwa dipersilakan. Hepatitis. Hepatitis adalah peradangan pada hati atau liver serta disebabkan oleh infeksi virus. Hepatitis B disebabkan oleh infeksi virus. Hepatitis B atau HBV dapat ditularkan melalui kontak langsung dengan cairan tubuh penderita hepatitis B seperti darah, cairan vagina, dan air mani. Hepatitis C disebabkan oleh infeksi virus hepatitis C atau HCV dapat ditularkan melalui cairan tubuh. Penularan bisa terjadi saat berhubungan seks serta menggunakan jarum suntik bekas penderita hepatitis C. Melakukan dan atau menerima transfusi darah juga bisa meningkatkan risiko penularan bila darah yang didonorkan tidak melalui pemeriksaan ketat atau alat yang digunakan tidak bersih. Penyakit selanjutnya akan dijelaskan oleh Lola. Kepada Lola dipersilahkan. Malaria merupakan penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium. Penyakit ini berasal dari gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi parasit Plasmodium. Penularan malaria melalui gigitan nyamuk, donor organ, transfusi darah, jarum suntik. Di Indonesia, penyakit ini tergolong endemi karena terdapat beberapa daerah yang masih banyak menderita malaria, terutama wilayah Maluku, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Papua, Papua Barat, serta di sebagian wilayah Kalimantan dan Sumatera. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Yolan. Kepada Yolan dipersilahkan. Tuberkulosis, TB atau TBC, merupakan penyakit yang disebabkan oleh basil dari bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penularan TBC bisa melalui saat penderita batuk atau bersin dan juga melalui transfusi darah. Oke, selanjutnya masih tetap dijelaskan oleh Yolan. Kepada Yolan dipersilakan. Virus Zika. Virus ini berasal dari nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus, spesies nyamuk yang sama dengan spesies nyamuk yang menularkan demam berdarah dan chikungunya. Penularan virus Zika bisa melalui gigitan nyamuk, hubungan seks, dan juga transfusi darah. Apa yang harus dilakukan jika ingin tetap berdonor darah? Pastikan tidak melakukan donor darah dahulu dalam beberapa waktu setelah melakukan perjalanan ke daerah pandemi. Pasalnya, virus bisa saja berada di dalam aliran darah, namun tidak disadari akan gejalanya dan memutuskan untuk melakukan donor darah. Dengan adanya temuan ini, Bank Darah menegaskan bahwa seseorang tidak boleh mendonorkan darah selama 30 hari dari waktu pemulihan infeksi virus. Baik, dari penyakit-penyakit kita telah mengetahui apa saja nih penyakit-penyakitnya yang bisa ditularkan lewat transfusi darah. Oleh karena itu, ada pun di sini solusi bagaimana untuk menangani dari penyebaran penyakit tersebut yang akan dipaparkan oleh Irfan. Kepada Irfan dipersilahkan. Solusi. PMI wajib melakukan pemeriksaan atau screening darah yang dilakukan secara paralel dengan menggunakan alat CHILA atau Chemiluminescent Immunoassay. Serta saat ini telah dikembangkan teknologi uji saring NAT atau Nucleic Acid Test. Karena teknologi ini sensitif mendeteksi keberadaan DNA atau RNA virus sehingga dapat melindungi pasien dari infeksi tertular penyakit, serta meminimalisir human error. Dinas Kesehatan bekerja sama dengan UTD PMI dalam melakukan tracking
tracking terhadap penderita penyakit menular dan melakukan konseling dengan tujuan agar mampu memutuskan mata rantai penyebaran penyakit menular ini. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu tujuan screening adalah untuk mengamankan darah donor supaya bebas dari beberapa penyakit infeksi di atas. Selain itu, mengupayakan dan mampu menjamin seluruh darah dan komponen yang dikeluarkan atau yang didonorkan apakah telah memenuhi kualitas darah yang diperlukan penderita. Serta yang lebih penting, UDD PMI selalu memperhatikan donor dan pengguna darah dengan pelayanan sebaik-baiknya. Dalam pelaksanaannya, sangatlah penting bagi UDD PMI untuk selalu up to date atau selalu memantau kondisi-kondisi darah serta jumlah atau banyaknya darah yang dibutuhkan oleh resipien. Adanya sertifikasi ISO dan BPOM membuat PMI juga lebih berhati-hati dalam mendistribusikan darah. Dengan menggunakan NAT, tingkat kontrol juga menjadi lebih ketat sehingga jika terjadi kesalahan akan cepat terdeteksi. Baik, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, terima kasih kelompok 2. Ada yang mau disanggah nggak ya? Kira-kira. Dari teman-temannya. Informasi kalau TBC bisa menularkan lewat transfusi darah dari mana ya? Mungkin ada yang bisa membantu jawabnya. Ya, masih coba ditutup lagi kali ya. Tolong kelompok 2, slide-nya dikembalikan. Ya. Penyakit infeksi lewat transfusi darah kan tadi sudah benar tuh ya. Apa? TB. Jadi di sini ada orang yang kena penyakit TBC. Malaria. Tapi kalau udah sembuh, ya masih ada yang kurang sih ya penyakitnya ya lewat transfusi darah. Tadi apa aja tadi yang disebutkan? Ajang tadi? Iya dok, ada HIV, ada malaria, ada TBC, lalu ada sifilis, ada hepatitis, ada virus Zika, dok. Ya, masih ada sih beberapa penyakit yang lain tuh yang kayak demam kuning. Demam kuning bisa masuk. Kemudian penyakit brusellosis, cagas juga bisa masuk ya. Toksoplasmosis tadi disebutin belum, toksoplasmosis gitu ya. Kemudian ada penyakit FCD, varian Jacobs disease, CDC namanya. Kemudian ada penyakit WNF, West Nile virus, tapi ini luar negeri sih. Ya, kalau di kita mungkin tadi udah bener ya. Cuman demam kuning tadi belum masuk ya, demam kuning ya. Q fever. Iya, belum dok. Ditambahin aja Q fever. Referensinya sebetulnya ada di itu, di buku itu. Apa? Di buku standar pelayanan transfusi darah. Oke, lanjut. Terima kasih. Bagus-bagus ini kok presentasinya kelompok 2 ya. Lanjut kelompok
3 ya? Izin share screen ya, Dok. Langsung screen. Apakah sudah terlihat, Dok? Udah, Re. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama itu ada Herda Naufal, Muhammad Satrio, Muhammad Rehan, Bintang Putra, Alinda Rahmawati, Teresia Ivana, Sendra Katondo, Ana Ibadatasa, saya sendiri Nada Nisrina, Tria Fitriani, dan Maulidita Cahyani. Di sini kami akan mempresentasikan perilaku-perilaku beresiko yang dapat ditularkan melalui transfusi darah. Perilaku dalam proses transfusi darah sangatlah penting karena berbagai penyakit penyebab kecelakaan. Perilaku manusia adalah unsur yang memiliki peranan penting dalam terjadinya kecelakaan atau kejadian yang tidak diharapkan. Contohnya seperti penyebaran penyakit. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Bintang Putra. Perilaku beresiko yang dapat ditularkan melalui transfusi darah. Yang pertama, petugas tidak menggunakan APD lengkap, contohnya tidak menggunakan jas lab dan handscoon. Kedua, petugas tidak menjaga kebersihan tubuh sebelum kontak dengan pasien, contohnya tidak mencuci tangan. Ketiga, petugas tidak membersihkan atau mensterilkan alat-alat sebelum digunakan kembali. Dan keempat, petugas menggunakan BHP atau barang habis pakai yang sama dengan pasien yang lain, contohnya jarum. Selanjutnya dilanjutkan oleh Satrio. Selanjutnya, Maaf, Dok, sepertinya Satrio lagi nggak ada sinyal. Akan digantikan oleh Teresia ya, Dok. Yang E yaitu kantong darah yang ditransfusikan tidak dilakukan uji saring terhadap IM LTD. F. Sampel untuk pemeriksaan tidak mempertimbangkan setiap faktor yang mungkin menyebabkan pengenceran sampel yang dapat berdampak terhadap hasil, seperti pengenceran oleh antikoagulan yang dapat menyebabkan hasil false negatif. G. Petugas tidak mengikuti SPO atau standar prosedur operasional, di mana pemeriksaan yang telah ditetapkan oleh pabrik pembuat alat dan bahan. H. Petugas tidak kualifikasi dan validasi peralatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Alinda. Peralatan yang digunakan untuk uji saring IMLTD tidak dikalibrasi. Y. Petugas menggunakan reagen yang tidak lulus evaluasi BPOM. A. Petugas menggunakan reagen yang sudah kadaluarsa. I. Uji saring L. Uji saring IMLTD tidak dilakukan secara individual tes atau polling sampel. M. Petugas tidak melakukan pembacaan hasil oleh orang kedua atau second personal check. Selanjutnya kesimpulan akan dibacakan oleh Maulita.
Kesimpulannya, resiko bagi petugas yang bekerja di unit transfusi darah adalah terjadi kecelakaan akibat kerja dan tertularnya penyakit akibat kerja, seperti tertular virus HIV, hepatitis B, maupun penyakit menular lainnya. Untuk mencegah resiko tersebut, petugas harus menggunakan alat pelindung diri atau APD. Alat pelindung diri terdiri dari sarung tangan, baju pelindung, penutup kepala, masker, kacamata pelindung, dan sepatu. Merupakan kewajiban bagi petugas yang bekerja di unit transfusi darah. Diharapkan kepada petugas unit transfusi darah agar lebih meningkatkan pengetahuan dan bagi pihak rumah sakit agar menyediakan alat pelindung diri yang lengkap dan memenuhi standar keselamatan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Apa ada yang ingin ditanyakan? Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Bagus kok, ini bagus banget. Ini maksud saya nih tadi perilaku yang berisiko menularkan transfusi darah. Mungkin ini terlalu luas sih, tapi nggak apa-apa sih tadi sampai ke apa? Jadi maksudnya sampai kepada perilakunya itu ke petugas ya? Ya, Nada ya? Iya, Dok. Yang gambarnya muncul soalnya Nada. Grupnya Nada tadi ya? Iya, Dok, Nada. Nah, itu maksudnya tadi perilakunya sampai ke petugas gitu. Maksudnya perilaku, mungkin nih maksud saya kalau saya mudah-mudahan nggak salah tangkap. Tadi petugas yang berperilaku tidak baik, yang maksudnya yang akan mendukung terjadinya tertular saya paham nih yang tadi kan misalnya reagen tidak lulus BPOM gitu ya. Iya, Dok. Nah, itu maksudnya perilakunya perilaku siapa ya? Maksudnya ke arahnya yang mana gitu? Perilaku dari petugasnya, Dok, karena petugasnya tidak mengecek lagi reagen yang sudah kadaluarsa. Jadi dia memakai reagen yang sudah kadaluarsa. Jadi hasil screeningnya tuh nggak sesuai. Hasil screeningnya yang jadi maksudnya di sini perilaku petugas ya? Iya, Dok. Oh, jadi perilaku petugas yang menyebabkan nanti dia keluar darahnya jadinya negatif palsu gitu ya? Iya, betul, Dok. Terus itu akibat negatif palsu ini kan keburu ditransfusi gitu ya? Jadi tertular gitu maksudnya jalan pikirannya ya? Iya, Dok. Iya, Dok. Oh, gitu. Sebetulnya ini maksudnya saya perilaku donor tadinya. Jadi bukan, tapi yang apa luas sih jadi luas. Maksudnya penekanannya kalau rekrutmen di sini yang kita harapkan adalah perilaku berisiko dari si pendonor. Misalnya tadi kan ada yang nyebutin tuh ya, misalnya tadi kan pendonor berperilaku apa sering memakai narkoba gitu kan, sering perilaku dia tato gitu loh, itu kan berisiko tuh. Jadi maksudnya udah dapat gambaran belum kira-kira gitu? Bisa, Dok. Sudah, Dok. Jadi perilaku si pendonornya kalau rekrutmennya. Kalau tadi mungkin perilaku petugas itu arahnya ke arah kepada etika, itu mah udah masuknya ranahnya hukum. Kalau yang tadi itu kalau petugas ranahnya adalah ranah hukum. Jadi kalau dia melakukan perilaku tadi yang disebutin adik-adik itu
nanti ujung-ujungnya kena sanksi. Ya. Itu beda. Ini sekarang maksudnya perilaku dari pendonor, orang-orang yang mau mendonorkan darah supaya darahnya sehat gitu. Coba deh keluarin slide lagi tadi sampai mana gitu, coba garis besarnya aja slide-nya coba. Batasnya tadi saya nggak begitu itu. Dari awal coba perilaku yang depan, terus perilaku naik. Ini nomor A-nya. Nah, itu. Oh, ini semua petugas. 2 ya. Coba slide kedua. Slide kedua. 3. Ketiga. Terus satu lagi. Jadi ini, kan tadi saya nyariin, tapi saya lagi nungguin gitu kan. Ini berarti belum masuk nih perilaku donornya. Tugas kelompok 3 ya. Berarti nanti minggu depan ya. Coba kelompok 3 orang-orangnya. Coba. Kelompok 3. Slide 1. Coba balik ke slide 1-nya. Nomor 1. Nah, nanti berarti ini kan perilaku tadi kan yang berisiko yang dapat ditularkan. Nah, ini adik-adik bagus sih ini, jadi kebayang nih perilaku-perilakunya nanti di kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada petugasnya. Tapi ini jatuhnya nanti kena kalau sampai ada bukti-bukti ini semuanya bisa kena sanksi hukum ya. Nah, yang nanti yang dibuat adalah perilaku dalam pengerahan rekrutmen donor. Jadi gimana perilaku itu si pendonor tadi supaya sehat, kan harus dari kelompok risiko rendah tuh kemarin. Nah, itu yang tidak menularkan lewat transfusi darah, gitu loh. Kebayang ya? Bisa ya? Dijelaskan nanti ya? Iya, Dok. Kelompok 3. Ya. Donornya, jadi orang yang mau donor, itu supaya dia, atau yang sudah menjadi pendonor, itu punya perilaku yang sehat maksudnya, sehingga dia tidak mengidap penyakit. Tadi kan udah disebutin tuh penyakit-penyakit yang berisiko lewat transfusi darah. Misalnya pendonor tidak boleh perilakunya ganti-ganti pasangan, gitu loh. Seperti itu ya. Jadi tolong nanti diganti, kayaknya ditambahkan lah ya. Nanti ya, berarti minggu depan ya, untuk kelompok 3 ya. Nanti ini dikirim ke saya aja, nggak apa-apa. Berarti lebih donornya ya, Terima Dok? kasih, kelompok 3. Kenapa? Berarti ini perilakunya lebih yang ke pendonornya ya, Dok? Benar, karena kan kita rekrutmen donor. Dok, mau nanya. Ini ke arah etika, ini bagus buat. Iya, boleh. Izin bertanya, ya. Dok, berarti... Teresia ya? Iya, Dok. Ini Teresia ya? Iya, Dokter. Berarti kelompok 3 nambahin slide-nya aja ya, Dok? Benar, tambahin aja. Cuman itu tadi belum sesuai jawabannya. Ya. Baik, Dok. Jadi nanti nggak apa-apa. Wawasannya tapi udah pada luas ini, berarti ini bagus-bagus ya sekarang ya. Oke, ditambah aja slide-nya, dijadiin yang pertama ya. Selanjutnya, jadi ini lanjut kelompok 4 ya, terakhir. Baik, Dok. Mohon izin share screen, Dok. Ya, ini baru cowok, tadi cewek semua ya.
Mohon maaf dok, apakah sudah terlihat? Sudah, cuman belum digedein ya. Yang itu tuh dipencet tuh, yang gelas. Nah, oke. Apakah sudah terlihat dok? Belum jadi gelas maksudnya. Slide-nya mah udah terlihat. Maksudnya itu dok, apakah sudah terlihat? Slideshow, belum slideshow. Oh, jadi begini dok, mohon maaf untuk laptopnya ini tidak bisa dibuat slideshow dok. Ya udah nggak apa-apa deh. Yang penting kelihatan teman-temannya. Kelihatan, yang lainnya kelihatan kan? Seperti ini dok. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting teman-temannya kelihatan ya. Untuk yang lainnya bisa lihat. Untuk yang lainnya apakah sudah terlihat? Terlihat. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Hadi Putra. Saya sebagai moderator untuk memimpin jalannya presentasi untuk kelompok kami, yaitu adalah kelompok 4. Baik, di kelompok 4 ini yang pertama kita ada Adelia Ramadhani, yang kedua ada Agung Pamungkas, yang ketiga ada Bahtiar Agung, yang keempat ada Bintang Fauzan, yang kelima ada Casa Fadlika, yang keenam ada Fadila Azahra, yang ketujuh ada Keisha Nabila, yang kedelapan dengan saya sendiri Muhammad Raffi Hadi Putra, yang ke-9 ada Nadia Najah Karimani, yang ke-10 ada Rizky Ramadan, dan yang terakhir ada Rozan Fitriani. Baik, ya, sesuai dengan tema yang akan kita presentasikan adalah tentang persyaratan atau kriteria pendonor. Baik, untuk slide ketiga akan dijelaskan atau dipaparkan oleh Fadilah Azhar. Untuk Terima kasih. Persyaratan atau kriteria donor. Donor darah adalah orang yang memberikan darah secara sukarela untuk maksud dan tujuan transfusi darah bagi orang lain yang membutuhkan. Semua orang dapat menjadi donor darah jika memenuhi persyaratan yang berlaku. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Agung Pamungkas. Ya, lanjut. Kalau nggak ada kali ya. Mohon maaf, akan dibacakan oleh Fadila Zahra. Ya. Kriteria dan persyaratan donor. Ada usia, di sini usianya ada minimal 17 tahun. Pendonor pertama kali dengan umur lebih dari 60 tahun dan pendonor ulang dengan umur lebih dari 65 tahun dapat menjadi pendonor dengan perhatian khusus berdasarkan pertimbangan medis dan kondisi kesehatan. Baik, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Rozan Fikriandi. Untuk Rozan dipersilahkan. Yang pertama ada usia minimal 17 tahun, pendonor pertama kali dengan umur lebih dari 60 tahun, dan pendonor ulang dengan umur di bawah 65 tahun dapat menjadi pendonor dengan perhatian khusus berdasarkan pertimbangan medis, kondisi kesehatan. 2. Berat badan donor darah lengkap. Yang pertama lebih dari sama dengan 55 kg untuk penyumbangan darah 450 ml. Yang kedua, lebih dari sama dengan 45 kg untuk penyumbangan darah 350 ml. Ada donor aferesis, yaitu lebih dari sama dengan 55 kg. Yang ketiga ada tekanan darah, yang pertama sistolik 90 hingga 160 mm. Yang kedua ada diastolik 60 hingga 100
mm dan perbedaan antara sistolik dengan diastolik lebih dari 20 mm. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Nadia Najah. Kriteria dan persyaratan donor 4. Denyut nadi 50 hingga 100 kali per menit dan teratur. Yang kelima, suhu tubuh 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Yang keenam, hemoglobinnya dari 12,5 hingga 17 gram per dl. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Adelia. Untuk Adelia dipersilakan. 7. Penampilan donor. Jika didapatkan kondisi tersebut di bawah ini, tidak diizinkan untuk mendonorkan darah. 1. Anemia. 2. Jaundice atau penyakit kuning. Cyanosis atau kulit membiru. Dyspnea atau sesak napas. Ketidakstabilan mental. Alkohol atau keracunan obat. 8. Resiko terkait gaya hidup. Orang dengan gaya hidup yang menempatkan mereka pada risiko tinggi untuk mendapatkan penyakit infeksi berat yang dapat ditularkan melalui darah. Baik, untuk selanjutnya slide 6 akan dibacakan atau dipaparkan oleh Kesha. Untuk Kesha dipersilakan. Jangan menyumbangkan darah jika mempunyai penyakit jantung dan paru-paru, menderita kanker, menderita tekanan darah tinggi atau hipertensi, menderita kencing manis atau diabetes mellitus, memiliki kecenderungan pendarahan abnormal atau kelainan darah lainnya, menderita epilepsi dan sering kejang. Baik, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Bahtiar Agung. Untuk Bahtiar Agung dipersilakan. Menderita atau pernah menderita hepatitis B atau C, mengidap sifilis, ketergantungan narkoba, kecanduan minum beralkohol, mengidap atau berisiko tinggi terhadap HIV atau AIDS. Dokter menyarankan untuk tidak menyumbangkan darah karena alasan kesehatan. Baik, untuk slide 7 ini akan dibacakan oleh saya sendiri, Muhammad Rafi. Jadi yang pertama itu beberapa panduan donor darah. Yang pertama, tidur minimal 4 jam sebelum donor. Yang kedua, makanlah 3-4 jam sebelum menyumbangkan darah. Jangan menyumbangkan darah dengan perut kosong. Yang ketiga, minum lebih banyak dari biasanya pada hari mendonorkan darah, atau paling sedikit 3 gelas. Jadi tujuannya itu adalah untuk ketika Anda donor, supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti contohnya pusing. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Casa Fatliga. Untuk Casa dipersilakan. Yang keempat itu ada setelah donor beristirahat paling sedikit 10 menit sambil menikmati makanan donor sebelum kembali beraktivitas. Yang kelima, kembali bekerja setelah donor darah tidak berbahaya untuk kesehatan. Yang keenam, untuk menghindari bengkak di lokasi bekas jarum, hindari mengangkat benda berat selama 12 jam. Yang terakhir ada banyak minum sampai 72 jam ke depan untuk mengembalikan stamina. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky Ramadan. Untuk Rizky dipersilahkan. Ya, langkah-langkah donor darah, yaitu calon pendonor harus mengisi formulir dan menyerahkan kartu donor kepada petugas pelayanan donor darah PB. Dan pendonor juga harus calon pendonor timbang berat badannya. Dan calon pendonor diperiksa kesehatannya oleh dokter. Dan calon pendonor juga diperiksa tekanan darahnya. Dan harus mencuci tangan dan dari kapan atau bagaimana. Dan calon pendonor juga harus melakukan proses donor. Baik, ini sumber yang kita dapatkan
dari presentasi yang kita bikin. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Oke, teman-temannya nggak. Jadi alhamdulillah nih bagus-bagus ya, suka aku. Jelas nih, cukup jelas banget ya. Terima kasih untuk kelompok 4. Terakhir, ini kelompok terakhir. Jadi dari sini berarti adik-adik kalau tadi memperhatikan teman-temannya semua presentasi, berarti sudah menguasai sebagai apa? Sebagai petugas pengerah donor darah sukarela. P2D2S. Petugas pengerah donor darah sukarela. Jadi adik-adik untuk menjadi pengerah donor harus paham ini semua tuh tadi yang dipresentasiin, ya. Kalau ditanya umur berapa, tiba-tiba kan orang baru boleh donor. Nah, tadi kan udah dijelasin dalam kriterianya. Manfaatnya apa sih? Tadi jelasin oleh kelompok 1, ya kan? Kalau nggak, kan seperti kemarin saya sampaikan, kalau nggak ya zaman sekarang ya kalau nggak ada manfaatnya pasti nggak mau. Tadi manfaatnya banyak banget tuh ya, bagus banget tuh manfaatnya. Jadi untuk adik-adik yang belum jadi pendonor boleh jadi pendonor tuh, ya. Sedikit-sedikit yang penting badannya sehat, ya, jangan sampai nularin. Nah, tadi yang perilaku tuh itu nanti mungkin ditambahkan aja perilaku pendonornya, ya. Jadi tadi kan supaya dia tidak menularkan pada saat mendonorkan darahnya, tidak menularkan ke orang yang menerima darah. Jadi udah berkaitan tuh, ya. Ya, jadi 1, kelompok 2, kelompok 3, sama kelompok 4. Ya. Tujuannya sama penyakit-penyakit menular. Nah, penyakit menular itu perilakunya itu tadi yang berhubungan, nanti yang buat nih kelompok perilaku tadi, lihat aja dari presentasi penyakit-penyakit menular lewat transfusi darah. Tuh. Atau dari kelompok kriteria kan tadi juga disebutkan ada tuh beberapa yang menjadi perilaku apa sih yang tidak boleh dilakukan oleh seorang yang mau mendonorkan darahnya ataupun yang telah menjadi pendonor darah, ya. Jadi udah jelas ya semuanya ya, bagus ini, saya suka. Nanti ini lebih disiplin. Oke, ini masih ada waktu. Nanti ini habis kuliah saya ada kuliah siapa? Ada serologi praktikum, Dok. Oh, praktikum harus tepat waktu ya? Masih online, Dok. Oh, masih online. Berarti ini kan saya 9.40. Masih ada 14 menit ya. Saya lanjut dengan kuliah kedua ya. Kuliah kedua. Kuliah kedua. Terima kasih nih semuanya udah bikin. Ini saya share screen. Jadi kemarin prinsip-prinsip rekrutmen. Sekarang, nah ini udah kelihatan belum? Udah. Nah, ya. Nah, jadi sekarang yang kedua adalah yang perlu adik-adik ketahui. Selanjutnya adalah dalam pengerahan ini. Nah, pertama saya sebagai pendahuluan lagi ya untuk gambaran adik-adik ini. Jadi intinya kan tadi dari semua yang tadi adik-adik presentasikan, dari kelompok 1 sampai kelompok 4 itu tujuannya untuk supaya tercapai atau berjalannya sistem kualitas. Jadi kalau orang tuh, kalau mungkin adik-adik mau makan nih, mau minum, ya, tuh pengen
air yang diminum tuh sehat. Pengen nasi, kalau yang makan nasi, ataupun dalam bentuk lain pengen yang menambah energi. Istilahnya nggak harus terjamin mutunya, kualitasnya, ya kan? Nggak mau kan ibaratnya minum air nggak dimasak gitu loh, kalau yang bikin sendiri ya. Nah, jadi sama sebetulnya. Jadi yang tadi diterangkan adik-adik itu berarti harus memenuhi sistem kualitas ya. Nah, untuk mencapai hal-hal kualitas ini yang bermutu nih, donornya bermutu ya. Sehat maksudnya tadi itu. Paham? Nah, itu adalah sesuatu yang melalui suatu proses ya kan. Jadi adik-adik itu kan nggak bisa bukan sesuatu yang instan ya kan. Jadi harus ada proses. Jadi maksudnya gini, kita oke lah, kita kalau mau minum kan taunya tinggal minum gitu loh. Tapi adik-adik supaya lulus, supaya jadi sarjana itu kan ada proses tuh. Ya kan? Harus tes dulu ya kan sebelum kuliah kan. Terus masuk, diterima, belajar, ujian, terus baru lulus. Jadi semua ibaratnya harus ada proses. Nah, proses inilah sama yang maksud saya nanti adik-adik itu untuk mendapatkan donor tadi nih, ya. Donor. Jadi prosesnya diproses, ada input, kemudian diproses dapat output. Outputnya siapa? Donor darah sukarela. Tadi, ya kan? Tanpa pamrih dari kelompok resiko rendah. Ini semua akan sama sampai adik-adik lulus kuliah. Ya, semuanya terkait. Baik itu nanti di pengambilan, pengolahan, distribusi, ya, mutu, apalagi mutu ya, situ ya. Jadi ada ini selalu mengalami ini. Jadi lahirlah untuk siapa sih? Untuk orang yang membutuhkan darahnya ya. Jadi UTD itu seperti ini. Ya, kecuali mungkin di bank darah dia sudah terima langsung outputnya darah. Ya. Itu prosesnya di UTD. Ya. Tinggal kasih ke konsumen. Tapi dia proses outputnya juga terjadi. Dia melakukan cross. Prosesnya beda lagi. Udah jadi bahan baku. Tetap larinya untuk konsumen langsung. Ya, jadi input proses outputnya di barang yang sudah jadi. Kalau di UTD dari awal. Nah ini seperti ini ya. Nah, tuh. Ya, tadi mulai petugas. Nah, tadi mungkin yang kelompok 2 udah arahnya kepada ke produk gitu ya. Ya. Jadi pada petugasnya yang tidak melakukan hal-hal sesuai SPO dalam melakukan menghasilkan output. Nah, ini tadi ya. Jadi supaya bermutu mulai yang mempengaruhi proses ya kan dari petugasnya. Kalau kita sekarang bidangnya apa nih? Rekrutmen, pengerahan, bahasa Indonesia itu sebenarnya mengerahkan kan kemarin, mengerahkan masyarakat mau menyumbangkan darah. Petugasnya berarti petugas yang melakukan pengerahan tadi ya. Bahannya apa? Di sini nanti kan ada ya. Jadi pengaruhnya ke bahan-bahan penyuluhan, mesin, mobil, untuk penyuluhannya, metode caranya kita mengajak orang tadi ya. Ini sama. Nah, ini prosedurnya sama tadi ya. Reagennya, ya kan? Peralatannya, prosedur SPO.
semua sama ya. Jadi maksudnya dalam proses ini yang di tengah proses itu dipengaruhi oleh petugas bahan, mesin, metode, dan ini juga sama petugas reagennya, karena untuk darah tadi diuji saring, peralatannya pasti, dan SPO-nya. Ini cara mesin. Kalau mesin kan udah metode cara mesin. Nah ini untuk siapa sih tadi kan? Konsumen. Ya. Konsumennya siapa? Ini. Oh, konsumennya siapa? Pasien. Pasien yang mendapatkan transfusi harus persetujuan dokter yang bertanggung jawab untuk kesembuhan pasien tadi. Nah, jadi ini seperti ini ya. Kita itu diambil anggota pabrik darah, ya kan? Tapi kita itu sukarela, ya. Kalau pabrik kan ada targetnya. Nanti kalau adik-adik, ini adik-adik kayaknya semuanya kritis nih, pinter-pinter ya. Jadi kalau kesannya kalau pabrik berarti nanti orang yang menyumbangkan darah sukarela dijadiin bahan bakunya, darahnya nggak pakai waktu, terus diambil terus. Ini kan makanya seperti ya pengolahannya hampir mirip, tapi kita bukan suatu perusahaan yang cari untung yang sebesar-besarnya kayak perusahaan gitu ya. Harus profit, maksudnya harus untung, kan gitu. Karena kita di bidang pasien kemanusiaan, ya. Makanya adik-adik, mudah-mudahan yang kuliah di sini orientasinya sudah kepada menolong, ya, itu seperti itu. Ya, jadi bekerjanya kita lumayan nih adik-adik nanti ya, sampai lulus ya seperti ini prosesnya ya. Cuman masing-masing bidangnya yang nanti ilmu yang didapat adik-adik sampai jadi darah yang bermutu, yang untuk obat tadi yang saya bilang, dapat obat bukan dapat infeksi. Ya, ini nah kita mulai dari donor tadi kan kemarin kan belum ada darah buatan. Ya. Nah sekarang jenis donor darah. Nah, mungkin sering dengar ya, tadi kan yang kemarin kita donor darah sukarela. Yang sering kita dengar pasti donor darah sukarela sama donor darah keluarga atau pengganti itu mungkin saudara adik-adik yang tetangga apa gimana yang suka bawa donor pengganti karena pas persediaannya nggak ada ya gitu. Ini donor bayaran dan donor plasma khusus. Namanya donor yang pakai mesin, aferesis ya. Yang satu kantongnya masih rata-rata 2-3 juta. Kalau yang lain kan kalau nggak pakai mesin khusus kan 360.000. Nah, sekarang donor darah sukarela apa sih? Ya. Donor darah sukarela ini yang memberikan darah, plasma, atau komponen lainnya atas kehendaknya sendiri. Sukarela namanya sukarela kehendaknya kan, kehendak yang nyumbang. Tidak menerima bayaran baik tunai atau hal lainnya sebagai pengganti uang. Ya. Gitu tuh jadi tapi bisa dia mendapat izin tidak masuk kerja kalau dia mau menyumbangkan darah tuh boleh, kan tidak bentuk uang. Jadi misalnya dia waktunya donor, dia pas masuk ke kantor, maka UTD bisa mengeluarkan surat izin dia tidak masuk kerja karena mau donor darah, ya. Kecuali memang jika diperlukan yang dianggap wajar ya. Jadi kalau kecuali tidak dikasih izin nggak apa-apa, karena misalnya tempatnya dekat. Jadi dia bisa balik lagi ke kantor. Jadi nggak perlu
tidak masuk kerja, dia tetap masuk kerja. Kalau tempatnya dekat terus minta izin nggak masuk kerja kan bohong. Kemudian bisa juga dikasih hadiah, souvenir, bukan kasihmu. Oh, dikasih yang bentuknya jadi komersil. Jadi dia nggak mau disumbang kalau nggak dapat TV, nggak mau dia, maksudnya disumbang, nggak mau dia nyumbang darah kalau nggak dapat sepeda, itu ya nggak boleh jadi seperti itu, ya. Namanya sukarela, kita dapat seperti kaos, ya, gelas, ya, makanan, minuman. Penggantian biaya transportasi, bukan, maksudnya dikasih uangnya tuh bukan ujuk-ujuk kasih uang itu, tapi penggantian kadang-kadang boleh dalam keadaan tertentu, tapi ya bukan suatu keharusan. Nah itu, ya, itu bisa seperti, dan wajar, jangan transportasi 1 juta, yang wajar. Jadi ya, jadi intinya tidak boleh ada dalam bentuk penggantian yang dia menjadi kesannya dibayar, gitu ya. Ya paham ya, jadi ya, ini prinsip dipahami. Jadi kalau ada esai gitu nggak hafal, jadi paham, ya. Kemudian keuntungannya apa sih? Keuntungan donor darah sukarela. Nah tadi, orang yang mendonorkan darah sukarela kan tadi bisa menyumbangkan darah setiap 2-3 bulan, ya kan? Kalau dia teratur, tadi kan ada manfaat donor darah tuh, berarti dia sehat, ya kan? Orang yang sering donor darah kan sehat tadi. Jadi dia termasuk resiko rendah untuk menularkan penyakit, karena kan setiap 2 bulan dicek kesehatannya, ya. Nah, risiko rendah dan tanpa tekanan. Yang banyak tekanan tuh misalnya dalam militer, ya, dipaksakan diambil itu karena atasan. Nah, kemudian keuntungan lainnya karena dia teratur sehingga stok darah selalu ada, terjaga, ya, itu. Stok darah terjaga di sini. Sebetulnya ini adik-adik yang harus ingat adalah pengennya kita dari pesan Ketua Umum PMI 4x4. Darah tercapai setahun 4 juta. 2% dari penduduk kita kan, penduduk kita 200 juta. Terusnya 4 juta. Dan 4x4 itu maksudnya 4 juta tercapai darah setahun, Pak Ketua Umum kita kan Pak Yusuf Kalla, dan kali 4 selalu terjaga stoknya selama 4 hari. Jadi misalnya hari pertama sampai 4 hari ini stoknya 100, ya kan? Diambil hari kedua tinggal sisa 90 tuh harusnya selalu 100. Bukan jadi 90. Jadi selalu tersedia selama 4 hari. Itu stoknya tetap. Jadi kalau kepake tambah lagi, terus stoknya terjaga sampai 4 hari. Gitu. Namanya menjaga stok gitu, bukan berarti nunggu habis sampai habis baru nyari lagi sekarang gitu kan. Yang benarnya yang terjaga itu tadi. Terus jadi kalau ada ngambil ngisi lagi, ntar tinggal yang kepake yang yang ada dipakai dulu, bukan terus yang baru datang dipakai. Ya kan, karena ada kadaluarsa kan, first in, first out gitu kan. Dan keluar masuknya sesuai kedatangan. Tuh, pengennya seperti itu, adik-adik. Nah, untuk menjaga stok ini dari siapa? Dari rekrutmen tadi. Orangnya ya, jadi diambil. Rekruter, ya. Yang nyari, bukan yang UT, bukan yang bagian jaga stok. Suruh jaga stok, lapor ke adik-adik nih. Tadi ilmunya udah saya seneng banget, udah pada paham gitu. Nyari
jagain. Oh kurang nih lapor, stok sudah berkurang, tinggal 90. Tolong cari lagi orang nyumbang 10 lagi untuk menjaga stok. Gitu. Nah ini tadi kalau orang yang teratur aman ya kan tadi karena diperiksa tiap 2 bulan. Tapi dalam waktu 2 bulan tadi dia punya perilaku tidak aman. Kalau selama 2 bulan ya dia punya gaya hidupnya misalnya ganti-ganti pasangan. Gaya hidupnya pengen gaya-gaya ngisep-ngisep rokok dulu ya. Terus nanti ganti kayak gitu. Dalam 2 bulan siapa yang mau mantau kan nggak tahu. Nggak mungkin orang UTD mantauin pendonor ya. Ribu jutaan gitu toh masing-masing. Apalagi DKI kan nggak mungkin ratusan ribu orang. Nah, tapi cenderung aman kalau dia teratur. Yang sukarela itu karena rutin ya. Kemudian yang paling enak adalah dia lebih tanggap bila dihimbau untuk menyumbangkan darahnya. Ya. Jadi karena udah biasa, kalau lagi butuh cepet ditelepon juga. Ya. Nggak ada ragu-ragu, nggak ada alasan kadang-kadang. Aduh lagi ini lagi pusing, lagi sibuk. Enggak, biasanya dia lebih empatinya lebih, pedulinya lebih tinggi. Keuntungannya, mudah-mudahan adik-adik ini sampai yang udah jadi pendonor terus menjadi donor darah sukarela. Nah, yang banyak sejak pandemi adalah donor keluarga atau namanya donor pengganti. Ya, mau nyumbang suruh bawa orang, ya kan? Dengan alasan karena stoknya tidak ada. Jadi bukan untuk bawa pengganti untuk keluarga adik-adik yang diminta bawa donornya, bukan. Sebetulnya untuk menggantikan stok. Jadi stoknya ada, terus kita pakai dulu, nanti yang dibawa oleh si donor sebagai penggantinya tuh ganti, naruh ke stoknya gitu loh. Itu seperti itu. Yang dimaksud donor darah pengganti. Ya. Bisa dari keluarga ya untuk menggantikan stok atau bisa juga diberikan, ini yang tidak boleh adalah untuk sesuai permintaan keluarga, nggak boleh. Ya, jadi pendonor pengganti itu bukan untuk pasien tertentu, tapi tadi penekanan saya, tolong kasih tahu nanti saudara-saudaranya adik-adik masyarakat kalau ketemu, ya. Itu jadi namanya menggantikan donor. Donornya dipakai untuk menggantikan stoknya yang pada saat itu nggak ada, ya. Kepake lah, udah kepake jadi gantiin stok. Jadi yang terjadi mungkin adik-adik sering dengar pasti nggak mungkin ya namanya kita tinggal ya. Apalagi kan udah berniat kuliah di teknologi bank darah, gitu. TBD ini teknologi transfusi darah, TTD ya. Itu berarti nanti terjadi tuntutan kalau adik-adik bilang untuk yang sakit bawa 5, pas dibawa bawa donor 5, diambil 5 orang, terus pas dibawa untuk pasiennya dibawa cuma 2, kalau salah ngomong jadi ribut sampai ke hukum, panggil pengacara, kemana darah keluarga saya, 3 lagi misalnya, dijual ya sama PMI gitu, rame udah jadinya ya. Ntar jangan sampai kayak Ukraina tapi itu dari hal-hal kecil seperti itu. Jadi adik-adik ini penting banget nanti di lapangan ya, yang bekerja
mau di bank darah, mau di UTD rumah sakit, UTD PMI, sama kasusnya. Kalau pada saat stop tidak ada, ya, gitu. Ya, jadi memang enaknya sih donor darah sukarela terus. Teman kan namanya kita ya, namanya suka negara Indonesia kan negaranya yang gempa, gitu. Yang ini lagi pandemi, yang gempa, yang banjir, gitu, kecelakaan, ya kan. Kalau lagi nggak ada ya susah kan. Nah terus, nah kok semuanya ada keuntungannya tetap. Donor darah pengganti tadi juga ada keuntungannya. Tadi kan kalau menambah persediaan darah, keluarga yang teman-temannya banyak dibutuhkan untuk menggantikan stok, dicari kemana-mana, cepet, ramai, persediaan darah jadi bertambah. Kemudian, nah rekruter tadi, orang-orang sebagai donor pengganti, jangan sekali itu saja dia menyumbangkan darah, bisa disarankan menjadi donor darah sukarela yang teratur. Jadi nyumbang lagi, Pak, 2 minggu lagi ya. Gitu. Walaupun nanti tergantung orang tadi sih mau nyumbang apa. Tapi kita udah berusaha. Gitu ya, adik-adik udah berusaha. Apa sih kerugiannya? Karena tadi nyumbangnya kalau dibutuhkan ya, maka kerugiannya merepotkan keluarga pasien. UTD itu ngerepotin orang ya. Repot lah nyari. Kalau keluarganya anaknya 1, terus keluarganya cuma 1, atau nggak punya, tinggalnya sendirian, yang lain masih di kampung, ya toh? Jauh. Kalau di Jakarta misalnya, kalau di Jakarta mungkin jaraknya jauh-jauh, Kalimantan, Sumut, repot nyari orang. Ya, kemudian ada tekanan pada keluarganya. Dan adik-adik berasa toh, buat keluarga aja, masa nggak mau itu kan nolong saudara misalnya. Itu, jadi nggak suka rela lagi kan kalau ada tekanan kan, ya toh? Kemungkinan tidak memenuhi kebutuhan, kenapa? Itu tadi, kadang-kadang kan dia mendadak nyumbangnya, belum tentu sehat. Uji saringnya diproses tiba-tiba reaktif, nyari lagi ya. Kemudian itu tadi karena keluarganya merepotkan keluarga, kalau yang keluarganya sedikit, akhirnya yang nyumbang minta imbalan, money biru, cuannya mana cuan? Anak-anak itu kan sekarang. Nah, minta deh tuh keluarga kan katanya keluarga ya sekarang kan keluarga macam-macam beda-beda ya. Deh. Nah, itu tetap aja yang terakhir tadi yang saya bilang potensial berisiko karena dia jumlahnya nggak teratur, kesehatannya siapa tahu. Kan penyakit nggak kelihatan, hepatitis aja nggak kelihatan, gitu. Cuman kalau udah kuning baru kelihatan tuh, wah hepatitis. Pas diperiksa, oh hepatitis B. Karena dia biasa-biasa aja, apalagi sifilis ya, biasa-biasa. Kalau tadi TBC masih ada batuk-batuk kadang-kadang. Kalau COVID nggak menular ya, jangan lupa. Tuh ya. Jadi adik-adik penting banget, makanya. Jadi yang kita harapkan suka rela ya. Nah, bayaran apa lagi nih? Aduh. Tuh. Pendonor yang memberikan darah dengan mendapat pembayaran atau keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mendasar. Mohon maaf, Dok. Ya. Untuk Kenapa? jamnya sudah habis, Dok. Sudah habis ya? Nah, iya, ya Dok. udah. Ini satu lagi aja ya. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Jadi ini terakhir donor darah bayaran dulu. Jadi adik-adik ini tadi sampai karena tiap 2 bulan dia merasa dirinya harus dibayar. Jadi kayak orang gajian itu tiap bulan dapat tambahan. Gitu. Ya, jadi dalam bentuk uang tunai ditransfer gitu ya. Jadi untuk imbalan bukan untuk nolong orang.
bahaya ya, mendingan nggak usah nyumbang ya. Kayak gitu. Jadi tetap ini akan merusak sistem sumbangan darah karena kita itu volunteer. Masih di bawah Indonesia Red Cross. Palang Merah Indonesia, bukan dikelola masing-masing. Donor darah masih di bawah PMI. Jadi berisiko, keamanan darah juga berisiko, pasti dia tidak sehat dan sering menyumbang. Ya kalau UTD-nya lupa tuh, kalau donor darah bayaran, ganti-ganti petugasnya dia lupa, dia nyumbang lagi gitu. Ya, bisa sampai 2 kali tiap bulan bisa. Itulah ya sedikit ini. Nanti kita lanjut lagi minggu depan ya. Oke, jadi tugasnya nanti kalau udah selesai slide-nya. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dulu ya sampai donor darah bayaran. Nanti kita lanjut minggu Rabu depan. Jadi saya sudah tiap Rabu ya Cindy ya. Itunya ya. Nah, tiap Rabu pagi. Nggak ada tugas jadi besok teori. Jadi udah present. Oke, dari situ kurang lebihnya saya mohon maaf, sampai ketemu lagi hari Rabu. Tetap pada jaga kesehatan semuanya ya. Minum yang banyak air putih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok.